Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten cerita kali ini. Kali ini ceritanya adalah tentang pencapaian orang lain. Di tahun 2026 ini, usiaku menuju 24 tahun. Dan di usia 24 tahun ini aku yakin ini adalah awal di mana aku akan cukup sering melihat pencapaian teman-temanku, terutama di sosial media gitu. Kayak kita lagi buka Instagram, buka WA, ngelihat status, ngelihat story, gitu tiba-tiba ngelihat ada satu teman kita, satu atau dua atau tiga teman kita yang ngepost kebahagiaan mereka, ngepost pencapaian mereka. Ada yang karirnya udah di titik ini, ada yang udah mencapai kesuksesan gitu. Dan secara nggak sadar, setelah menonton itu, tiba-tiba muncul perasaan insecure, perasaan overthinking gitu. Kemudian bertanya-tanya gitu, kok bisa ya dia secepat itu gitu. Padahal kan secara umur ya mirip-mirip lah. Tapi kenapa kok aku masih di sini-sini aja nih. Nah, mindset-mindset seperti itu tuh ya kalau dibiarin itu akan merugikan diri kita sendiri gitu. Kita akan jadi orang yang nggak optimis, kita akan jadi orang yang gampang ke-distract sama kebahagiaan orang lain gitu. Nah, karena problemnya adalah mindset, maka menyelesaikannya pun juga harus pakai mindset gitu, mindset yang baik gitu. Kalau dari aku ada 3 mungkin yang bisa aku terapin dan juga bisa teman-teman terapin juga ketika ada di situasi yang sama, ketika ada di fase yang sama gitu. Yang pertama adalah tanamkan mindset atau sugesti bahwasannya semua yang dipost di sosial media itu semua yang bahagia-bahagia aja gitu. Hanya beberapa persen orang yang ngepost kesedihan di sosial media gitu. Dan sebagian besar orang menggunakan sosial media itu adalah untuk media pencapaian, media untuk nge-show pencapaian mereka, nge-show kesuksesan mereka, keberhasilan mereka mencapai titik yang mungkin kita impikan gitu. Jadinya kita harus yakin, kita harus menanamkan mindset bahwasanya itu hanya sosial media gitu. Kita nggak boleh terdistract karena kita nggak tahu di kehidupan aslinya itu teman-teman kita itu punya problem apa, kita nggak tahu gitu. Jadi yakin bahwa setiap orang itu punya problemnya masing-masing gitu. Itu mungkin akan sedikit mengatasi mindset buruk di awal tadi. Kemudian yang kedua adalah tanamkan mindset ketika kita melihat kebahagiaan orang lain, kita bertanya gitu, apa yang udah Tuhan ambil dari dia gitu. Ini mindset yang bagus banget gitu. Jadinya ketika kita ngelihat kebahagiaan orang lain, kita bisa langsung menyimpulkan bahwasannya orang ini mencapai titik kebahagiaan, pasti ada yang udah Tuhan ambil dari dia gitu. Entah masa mudanya, entah senyumnya, entah apapun itu, kita nggak ngelihat kerja keras dia yang mengorbankan waktu misalkan, mengorbankan waktu dengan keluarga misalkan, sampai dia berada di titik itu gitu. Jadi itu salah duanya untuk mengatasi mindset buruk di awal tadi. Yang ketiga adalah tanamkan mindset dan sugesti bahwasannya semua itu ada waktunya masing-masing. Semua itu punya gilirannya masing-masing gitu. Kalau kita ngelihat teman seumuran kita mencapai kesuksesan terutama di sosial media, ya kita harus yakin bahwasannya tiap orang itu jalannya beda-beda. Sehingga sampainya pun beda-beda gitu. Manusia aja dilahirkan itu beda-beda. Apalagi titik kesuksesan orang itu pasti akan beda-beda gitu. Dan gak ada salahnya untuk kita mengapresiasi keberhasilan orang lain. Di saat dimana kebanyakan orang-orang itu ngejudge, menghina atau apapun,
tapi kita justru memilih jalan yang berbeda, yaitu adalah mengapresiasi orang lain. Dan mengapresiasi orang lain itu sebuah langkah nyata yang baik untuk mengatasi mindset buruk yang tadi gitu, dan itu ada korelasinya sama mindset yang ketiga tadi, yaitu meyakini bahwa setiap orang itu punya gilirannya masing-masing. Sehingga kita jadi lebih optimis, kita jadi lebih yakin bahwasanya kita hanya butuh konsisten, berusaha untuk mencapai giliran kita nanti. Yang terpenting adalah tetap usaha, tetap konsisten. Kalau malas-malasan ya sampainya pun juga akan lama gitu. Jadi tergantung kitanya juga. Jadi itu 3 mindset yang bisa aku pribadi terapin dan teman-teman terapin juga untuk mengatasi mindset-mindset buruk di usia segini, di usia 20-an ini, di fase ini. Ya mungkin itu aja konten cerita kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight baru. Kalau teman-teman juga punya pandangan baru bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih udah dengerin. Sampai jumpa di konten cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.